Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah jika kabar kalian semua baik. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar bisa terus mengikuti kegiatan belajar dan mengajar di kelas ini. Karena ibu baru pertama kali mengajar di kelas ini, maka izinkan ibu untuk memperkenalkan diri. Nama ibu Farah Ramafifa, kalian bisa memanggil ibu Farah. Karena hari ini merupakan hari pertama ibu mengajar di sekolah ini, untuk itu ibu mohon kerjasamanya kepada kalian agar selama sesi pembelajaran berlangsung dapat terlaksana dengan baik. Oh iya, jika di antara kalian ada yang ingin mendiskusikan sesuatu bersama ibu, jangan ragu untuk langsung datang ke ruangan ibu ya. Baiklah anak-anak sekalian, di pertemuan kita yang pertama pada pagi hari ini, ibu akan membawakan layanan yang bernama layanan penguasaan konten. Oh iya, apakah ada yang tahu apa itu layanan penguasaan konten? Yang tahu boleh tunjuk tangan. Ibu rasa di sini belum ada yang tahu ya apa itu layanan penguasaan konten. Baik, ibu akan menjelaskan lebih dalam tentang apa itu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan pemberian bantuan dari guru BK atau konselor kepada peserta didik, baik secara individu, kelompok, ataupun klasikal, untuk menguasai kompetensi atau kemampuan tertentu melalui kegiatan belajar, agar siswa dapat memahami dan mengembangkan sikap kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta tuntutan kemampuan yang berguna dalam kehidupan dan perkembangan dirinya. Adapun tujuan dari layanan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada tujuan umum dan yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan umum yaitu agar klien atau peserta didik menguasai aspek-aspek konten atau keterampilan atau kompetensi tertentu secara terintegrasi. Dengan penguasaan konten atau kemampuan atau kompetensi oleh klien akan berguna untuk menambah wawasan, pemahaman, dan dapat mengarahkan penilaian dan sikap, menguasai cara-cara tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalahnya. Lalu yang kedua itu tujuan khusus. Tujuan khusus dari pelayanan penguasaan konten adalah dapat dijabarkan sebagai fungsi-fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama merujuk pada fungsi pemahaman, lalu fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, dan fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Alhamdulillah jika kalian sudah mengerti. Nah, selanjutnya di sini ibu ingin bertanya kepada kalian. Apakah di antara kalian ada yang merasa kesulitan saat belajar atau sudah belajar tapi rasanya belum maksimal? Yang merasa hal yang ibu sebutkan boleh tunjuk tangan. Wah, lumayan banyak juga ya yang merasakan hal tersebut. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang gaya belajar yang dapat kalian terapkan untuk dapat memaksimalkan kegiatan belajar kalian. Topik yang akan ibu sampaikan pada pagi hari ini adalah gaya belajar pada siswa. Nah, pengertian gaya belajar itu sendiri adalah kombinasi dari bagaimana cara seseorang menyerap pengetahuan dan bagaimana informasi atau pengetahuan yang diperoleh dapat diatur dan juga diproses. Tujuan dari mengetahui atau memahami gaya belajar yang sesuai dengan diri kita sendiri
adalah untuk memahami, mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah dengan rangsangan dan informasi, yang juga dapat membantu dalam meningkatkan nilai kalian. Nah, gaya belajar itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada visual atau spasial, kedua auditory, ketiga kinestik, linguistik atau verbal, dan yang terakhir logikal atau matematikal. Yang tentunya setiap dari gaya belajar yang sudah Ibu sebutkan barusan, terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Yang nantinya Ibu akan memberikan ilustrasi berupa video tentang macam-macam dari gaya belajar yang sudah Ibu sebutkan. Nah, dari masing-masing gaya belajar yang sudah Ibu sebutkan tadi, pasti ada salah satu yang dapat kalian praktikkan atau terapkan. Yang pastinya setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, yang mana gaya belajar setiap orang dipengaruhi oleh faktor alam atau bawaan dan juga faktor lingkungan. Keuntungan lain dari mengetahui gaya belajar yang kita miliki adalah kita dapat meningkatkan rasa percaya diri dan juga harga diri. Kita juga dapat menambah wawasan tentang kelemahan serta kekuatan yang diri kita sendiri miliki, dan juga mengembangkan motivasi belajar diri. Serta dengan adanya gaya belajar, memungkinkan siswa atau kalian untuk menentukan metode pembelajaran yang lebih efektif. Nah, sebelum kita mendalami topik tersebut secara lebih rinci, Ibu ingin mengajak kalian semua untuk berpartisipasi aktif dalam forum diskusi kelas ini. Dan nantinya saat Ibu menayangkan video, diharapkan kalian semua menyimak dengan baik, dan nantinya Ibu akan mengadakan sesi tanya jawab. Bagi yang bisa menjawab, Ibu akan memberikan hadiah. Bagaimana? Apakah semua bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.